Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Belakangan ini, topik pembicaraan di internet maupun YouTube selalu diwarnai dengan kontroversi mengenai kampus UIN, IAIN, dan STAIN yang dianggap sebagai kampus sarang liberal oleh sebagian kelompok kalangan. Apakah betul bahwa kampus UIN, IAIN, dan STAIN yang ada di Indonesia itu merupakan gudangnya orang-orang liberal? Apakah benar bahwa anggapan seperti itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan? Perlu kita ketahui bahwa sebetulnya anggapan bahwa kampus UIN, IAIN, dan STAIN itu liberal bisa benar, bisa salah, tergantung pada persepsi atau sudut pandang mana yang akan kita pakai. Dan jika kita mau fair dan kita sepakat pada definisi bahwa liberal artinya adalah bebas, bahwa liberal artinya berusaha sebebas mungkin untuk melakukan riset, untuk melakukan pembuktian ilmiah, maka seluruh kampus di Indonesia, baik yang UIN maupun yang kampus PTN maupun kampus PTS, pasti kita akan temukan garis besar yang sama, bahwa kampus-kampus tersebut yaitu sama liberalnya. Di dalam metodologi studi keilmuan, kita perlu tahu bahwa ilmu itu harus dibuktikan secara empiris, bahwa ilmu itu harus dibuktikan secara objektif, bahwa ilmu itu harus dibuktikan sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Kalau kita mau melihat proses perkuliahan di UGM, proses perkuliahan di Undip, proses perkuliahan di UI, proses perkuliahan di ITB, maka akan kita dapati bahwa di kampus-kampus tersebut menggunakan metode empirisme, menggunakan metode hermeneutika, menggunakan analisis sosial, menggunakan analisis statistik, menggunakan analisis historiografis, dan berbagai macam metodologi studi ilmu pengetahuan yang sudah menjadi standar di kalangan akademisi. Di UGM, ketika akan meneliti sebuah bahan bakar energi yang katanya air itu bisa berubah menjadi bahan bakar untuk menyalakan mesin sepeda motor, maka para akademisi UGM, dalam hal ini mahasiswa, dosen, maupun para peneliti lain, maka akan bersikap skeptis atau skeptisism. Artinya ia berusaha tidak percaya 100% atau tidak mempercayai adanya klaim tersebut bahwa air bisa diubah menjadi bahan bakar energi motor. Itu tidak percaya 100% para akademisnya sebelum melakukan uji publik, sebelum melakukan uji penelitian di laboratorium maupun di LPM, LPPM kampus UGM. Jadi mereka, para akademisi di kampus-kampus umum kayak UGM, ITB maupun Unpad, mereka tidak gampang percaya terhadap klaim-klaim tertentu yang kebenarannya belum diuji secara empiris, secara ilmiah. Dari bahan bakar air tadi yang konon katanya bisa berubah menjadi bahan bakar energi untuk membangkitkan mesin pada motor, maka akan diuji terlebih dahulu, akan diteliti terlebih dahulu. Bagaimana sih
efektivitas dari pemanfaatan energi air tersebut. Setelah hasil uji didapatkan, maka akan ditemukan hasil statistik, akan ditemukan probabilitas, akan ditemukan efisiensi, sehingga para akademisi maupun para dosen-dosen yang ada di kampus tersebut baru bisa menarik kesimpulan. Metode skeptis semacam ini bisa saya katakan juga sebagai metode liberal. Liberal artinya bebas, di mana kampus bebas untuk melakukan riset terhadap hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang belum pasti, hal-hal yang masih abstrak, yang ada di masyarakat, yang ada di norma-norma sosial, yang ada di dunia ini, apapun itu, baik berkaitan dengan fisika, kimia, ilmu astronomi, hingga ilmu agama yang sering dikaji di berbagai kampus UIN, IAIN, maupun STAIN. Hanya saja ketika kampus UIN, IAIN, maupun STAIN mengkaji ilmu agama dengan metode yang dipakai oleh UGM, metode yang dipakai oleh ITB, metode yang dipakai oleh UNPAD, dengan pendekatan empirisme, dengan pendekatan skeptisme, dengan pendekatan historiografis, orang-orang yang meneliti itu di UIN, IAIN maupun STAIN sering dianggap sebagai orang liberal, karena seringkali para peneliti itu tidak menggunakan pakem-pakem yang sudah mapan, tidak menggunakan paradigma atau dogma-dogma agama yang sudah ada, yang sudah mapan di dunia ini. Sebetulnya di dalam studi Islam, di dalam para ilmuwan Islam, para tokoh Islam maupun para ulama Islam terdahulu seperti Ibnu Sina, seperti Ibnu Rus, seperti Al-Kindi, maupun seperti Al-Ghazali, perdebatan sudah terjadi. Kita tahu bahwa ada salah satu perdebatan yang sangat kuat waktu itu antara seorang Al-Ghazali dengan Ibnu Rus terkait dengan filsafat misalnya. Nah, hal semacam itu sebetulnya sudah menjadi hal yang wajar di kampus-kampus Islam maupun di tokoh-tokoh Islam masa lalu. Perbedaan pendapat bukan sesuatu yang diributkan, bukan sesuatu yang perlu kita hakimi sampai kita menuduh orang lain sebagai liberal, menuduh orang lain sebagai ateis, dan sebagainya. Label-labeling yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Memang kampus Islam menggunakan metode berpikir yang seperti itu, yang menggunakan historiografis, yang menggunakan empirisme, yang menggunakan studi sosial, karena memang agama itu tidak terlepas dari aspek-aspek sosial, tidak terlepas dari kebudayaan yang lahir pada saat itu. Toh pada akhirnya metode pengkajian studi Islam yang ada di UIN yang dianggap liberal, toh pada akhirnya menghasilkan hukum-hukum fikih yang sangat akomodatif terhadap masyarakat Islam di Indonesia. Misalnya seperti penggunaan atau penerapan hukum zakat, di mana zakat bisa kita ganti dengan makanan pokok yang mudah ditemui di Indonesia seperti beras. Bagaimana kalau tidak ada ijtihad yang seperti ini? Maka kita akan direpotkan membayar zakat menggunakan standar kebudayaan atau standar ekonomi atau standar pertanian yang ada di Arab Saudi, yang ada di Timur Tengah, di mana kita diwajibkan untuk membayar zakat menggunakan unta, menggunakan gandum dan sebagainya yang sesuai dengan kondisi geografis di Timur Tengah. Karena adanya ijtihad para ulama yang sangat jenius yang didominasi oleh kampus-kampus
UIN tadi, maka akan mempermudah para umat muslim di Indonesia menjalankan ibadahnya. Dan yang kedua, mengapa kampus-kampus UIN, IAIN, dan STAN sering dianggap liberal? Karena sebetulnya kampus-kampus tersebut memang bebas dalam artian memberikan semacam toleransi yang sangat tinggi terhadap beragam aliran keagamaan, terhadap macam mazhab, terhadap macam ormas keislaman, di mana kampus UIN, IAIN, STAN yang ada di seluruh Indonesia biasanya akan sangat welcome menerima berbagai kalangan umat Islam, baik NU, Muhammadiyah, Persis, maupun Al-Irsyad, maupun ormas-ormas keagamaan lainnya akan ditampung semua di UIN, IAIN, STAN. Mereka akan menerima para mahasiswa tersebut untuk berkuliah di kampus tersebut. Tidak pernah dalam sejarahnya UIN, IAIN, atau STAN yang saya tahu, karena saya pernah mengenyam pendidikan di situ, membeda-bedakan mahasiswa antar mazhab, antar ormas. Itu tidak pernah. Semua kalangan umat Islam ditampung semua di situ. Kampus UIN, IAIN, dan STAN merupakan kampus yang berada pada naungan Kemenak, sehingga kampus tersebut akan menampung seluruh masyarakat Muslim dari berbagai ormas, dari berbagai kalangan. Bukankah ini merupakan hal yang positif? Karena tidak ada diskriminatif terhadap kampus, terhadap mahasiswa di kampus UIN, IAIN, maupun STAN. Karena sesuai dengan prinsip Indonesia, kebinekaan harus kita junjung, bahwa prinsip toleransi, bahwa prinsip perbedaan suku harus menjadi sebuah keharmonisan yang harus kita jaga untuk merawat Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa sebetulnya kurikulum yang ada di UIN, IAIN, STAN, maupun kampus umum seperti UGM, Undip, UI, maupun di Unpad itu tidak jauh berbeda dengan kampus UIN. Mereka, kampus-kampus tersebut sama saja menggunakan metode ilmiah dalam pembelajarannya. Hanya saja karena konsep agama, kita tahu bahwa agama itu biasanya kita pahami secara dogmatis, dan ketika ada ijtihad atau suatu pemikiran baru terhadap Islam, biasanya kita akan cenderung menolak. Padahal pemikiran baru terhadap Islam atau tafsiran terhadap Islam itu dari zaman Nabi sudah ada, dari zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada. Seperti kodifikasi Al-Quran, seperti kodifikasi hadis juga dulu muncul karena adanya ijtihad atau pemikiran baru. Jadi buat para umat Islam, buat para masyarakat Indonesia, tolong jangan terlalu khawatir, jangan terlalu parno terhadap ijtihad, terhadap fikih-fikih baru, fikih-fikih kontemporer, maupun para fatwa ulama yang agak sedikit berbeda dengan fatwa pendahulu. Karena memang dunia itu terus berubah, dunia itu terus berevolusi. Ulama-ulama pasti tentu akan mengubah tafsir keagamaannya. Beda loh, tafsir agama dengan inti ajaran agama itu beda. Misal dulu di zaman Nabi belum terdapat konsep bank, belum terdapat lembaga keuangan modern yang ada seperti sekarang. Maka para ulama sekarang akan berbeda ijtihadnya, berbeda pandangannya dengan ulama-ulama yang lahir pada zaman Khulafaur Rasyidin, tentu akan berbeda.
Misal ada fatwa tentang cryptocurrency dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, maka di zaman Nabi Khulafaur Rasyidin tidak adanya cryptocurrency membuat hukum Islam terhadap cryptocurrency menjadi tidak ada. Tapi di zaman sekarang ada berbagai kelompok keagamaan yang memberikan fatwa cryptocurrency, dari mulai haram, dari mulai mubah, dari mulai makro. Sebagai umat Islam kita bisa mengambil salah satu fatwa tersebut. Boleh yang milih haram, boleh yang milih mubah, asal kita tidak pernah memaksakan kehendak, tidak pernah memaksakan suatu ajaran atau pemikiran keagamaan terhadap orang lain. Biarkan ajaran agama, biarkan pemahaman agama, biarkan keyakinanmu itu menjadi hal yang personal yang ada pada dirimu. Fanatik terhadap agama boleh, tapi usahakan fanatiknya hanya ke dalam. Fanatiknya hanya ke dalam. Jangan pernah memaksakan keyakinan agama yang ada pada diri Anda dengan cara kekerasan terhadap orang lain. Itu tentu saja melanggar etika agama itu tersendiri, yang dimana agama itu harus didakwakan secara damai, secara bil hikmah, secara hasanah. Nah, jadi jawaban apakah betul bahwa kampus UIN, IAIN, dan STAN itu liberal, bahwa di kampus sana katanya orang-orangnya banyak yang ateis, bahwa di kampus sana orangnya banyak yang nyeleneh, itu tentu saja tidak benar. Itu tentu saja fitnah belaka, dan itu tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau mau Anda yakin, kalau Anda tidak percaya dengan argumen saya, silakan Anda cek kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia, kampus-kampus UIN seperti UIN Jogja, UIN Jakarta, UIN Surakarta, UIN Pekalongan, UIN Purwokerto, IAIN Solo Tigo, dan sebagainya. Silahkan Anda cek masjid-masjidnya, apakah masih ada sholat, apakah masih ada sholat Jumat. Maka akan Anda temui di masjid-masjid UIN para mahasiswanya masih sangat taat dalam menjalankan agamanya, masih sangat fanatik ke dalam terhadap agamanya. Tapi perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya agama memiliki kebenarannya masing-masing individu. Kita tidak boleh menghakimi ajaran keagamaan orang lain, karena kita tahu bahwa agama adalah hal yang privat yang ada pada diri kita. Jadi kesimpulannya, di kampus UIN, IAIN, dan STAN adalah kampus yang menekankan pada riset, yang menekankan pada empirisme, yang menekankan pada studi sejarah, yang menekankan pada penelitian. Kita tahu bahwa sebuah penelitian tentu ada pembaharuan, tentu ada perubahan-perubahan. Seperti pada penelitian fisika, pada zaman ditemukannya ilmu atom, kita tahu bahwa waktu itu muncul teori bahwa atom dianggap hal yang paling kecil, dianggap sebagai benda yang paling kecil. Tapi ketika ditemukannya teknologi mikroskop yang lebih canggih, maka ternyata kita ketahui bahwa atom bukanlah sebuah partikel yang paling kecil, tapi masih ada partikel yang lebih kecil lainnya daripada atom, semisal inti atom. Jadi di studi agama pun seperti itu. Ketika para sarjana muslim, ketika para ulama muslim, baik yang di UIN maupun di pondok pesantren, menemukan fakta baru, menemukan studi baru terkait dengan suatu ajaran agama Islam yang
sudah mapan, namun ternyata ketika diteliti lewat historiografis, hermeneutika, ilmu kalam, maupun analisis terhadap sastra Arab ditemukan fakta yang berbeda, maka jangan kaget ketika ada ajaran agama Islam yang kita anggap mapan ternyata salah atau ternyata keliru dengan adanya teori baru terhadap fatwa atau hukum Islam yang sudah dimutakhirkan lewat para sarjana muslim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.